老师，老师不能继续陪在你身旁了。Halo para pecinta Battle Through the Heavens dimanapun kalian berada. Udah siap kancut dengan perjalanan Xiaoyan? Terima kasih untuk kalian yang selalu stay di sini dan udah meramaikan kolom komentar. Kuilah kita kancutkan perjalanan Mang Oyan. Cerita masih berkancut dengan kelompok Xiaoyan dan Lindong yang pada saat ini menuju ke arah dua bahtera. Begitu sampai mereka melihat beberapa kelompok yang pada saat ini bergegas untuk pergi. Melihat sosok yang dikenalinya, Lindong pun segera menyapa seorang wanita yang bernama Ding Yue. Lindong berkata bahwa mereka benar-benar sudah lama tidak bertemu. Mendengar suara sosok yang dikenalinya, Ding Yue pada akhirnya seketika menoleh menatap ke arah Lindong. Sosoknya pun terkejut hingga pada akhirnya tanpa sadar bertanya mengapa Lindong berada di sini. Setelah melihat keberadaan Lindong, ia pun segera berlari ke arah Lindong dan melemparkan dirinya ke dalam pelukan Lindong. Lindong segera terbatuk dan menatap ke arah Xiaoyan dan yang lainnya dengan perasaan malu. Lindong pun dengan lembut segera menyingkirkan Ding Yue. Lindong menggaruk kelapanya karena malu sebelum akhirnya kembali melihat sekeliling. Pada akhirnya Lindong mengalihkan topik pembicaraan ketika bertanya kepada Ding Yue apakah Nona Ding Yue menemui permasalahan. Ding Yue pun segera berkata bahwa ia berhasil menemukan keberadaan dari Unicorn Void. Namun sekarang tidak ada cukup orang dan tidak ada cara untuk menangkap makhluk tersebut. Mendengar hal tersebut, Lindong pun memegang dagunya sambil berpikir sejenak. Pada akhirnya Lindong berkata, bukankah Unicorn Void ini makhluk unik di lautan kehampaan? Kekuatan rata-rata mereka hanya sekitar bintang 2 Doshan. Oleh karena itu dengan kekuatan Nona Ding Yue, bukankah ia seharusnya bisa menangkap makhluk tersebut dengan mudah? Namun yang Lindong pada saat ini masih belum yakin mungkinkah Nona Ding Yue benar-benar menemukan binatang bertanduk putih tersebut. Ding Yue pun menganggukkan kelapanya dengan bersemangat dan berkata bahwa Lindong benar-benar sangat pintar. Kali ini mereka sedang mencari Unicorn Void bertanduk putih yang sangat langka di kehampaan. Jika mereka bisa menangkapnya, harta di dalamnya benar-benar akan bisa dijual setidaknya dengan harga 50 juta origin abadi. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut. Xiaoyan pada saat ini benar-benar kekurangan pil origin abadi. Fearless Ark membutuhkan pasokan dari pil origin abadi. Kultivasi Xiaoyan juga membutuhkan hal tersebut dan jutaan dari pil origin abadi ini benar-benar akan membuat Xiaoyan tenang. Memikirkan hal ini, Xiaoyan pada saat ini benar-benar tertarik untuk berburu Unicorn Void. Di sisi lain, ketika melihat ekspresi Xiaoyan yang pada saat ini sedikit tertarik, Lindong pun pada akhirnya mengambil kesempatan untuk menarik lengan dari Ding Yue. Lindong meminta Ding Yue untuk menceritakan situasi mendetailnya saat ini. Mungkin mereka bisa bekerja sama untuk menangkap Unicorn Void ini. Mendengar perkataan Lindong ini, Ding Yue pun seketika hanya tertawa terbahak-bahak. Pada akhirnya ia berkata bahwa Lindong pada saat ini sepertinya bercanda. Mereka berdua memiliki kekuatan yang sama dan apakah Lindong masih berpikir ingin menangkapnya? Mendengar apa yang dikatakan oleh Ding Yue pada saat ini, Lindong tidak bergeming dan tatapannya serius. Melihat keseriusan dari Lindong ini, pada akhirnya Ding Yue pada saat ini seketika terdiam. Dengan agak serius pada akhirnya ia lanjut menjelaskan bahwa Unicorn Void ini adalah binatang bertanduk putih. Kekuatannya sendiri sebanding dengan Doshan bintang 4. Yang terkuat di antara mereka pada saat ini hanyalah seorang Doshan bintang 2. Bahkan jika mereka semua bergabung, itu adalah hal yang tidak mungkin untuk menangkapnya. Oleh karena itu sepertinya pada saat ini mereka harus melupakan hal tersebut. Mendengar hal tersebut, Lindong pada akhirnya segera menoleh ke arah Xiaoyan. Lindong berkata bagaimana menurut saudara Xiaoyan mengenai monster yang setingkat dengan bintang 4 Doshan.
Xiaoyan telah mendengar di belakang Lindong mengenai pembicaraan di antara keduanya. Xiaoyan pada akhirnya merenung sejenak dan berkata bahwa mereka bisa mencobanya. Tetapi meskipun begitu, pada saat ini masih ada terlalu banyak permasalahan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan ini, Ding Yue pun menatap ke arah Xiaoyan dan tersenyum sopan. Setelah itu ia menarik Lindong dan bertanya siapakah saudara ini. Lindong pun segera menjelaskan bahwa ini adalah saudara yang Lindong temui di perjalanan ke kota Qianxing. Ding Yue mungkin bisa meremehkan Lindong, tetapi Ding Yue jangan meremehkan saudara Xiaoyan. Kemampuannya tidak seperti apa yang Ding Yue lihat di luar. Bahkan Lindong juga mengucapkan terima kasih kepada saudara Xiaoyan untuk hidup dengan damai di sepanjang perjalanan ini. Pujian dari Lindong ini seketika membuat Xiaoyan sedikit malu dan menunjukkan senyum malu-malu. Sementara itu di belakang Ding Yue, seorang pria berbaju zirah perlahan berjalan mendekati mereka. Matanya yang dipenuhi dengan perasaan tidak bersahabat segera menyapu Lindong dan Xiaoyan, begitu juga dengan yang lainnya. Pria itu perlahan berkata kepada Ding Yue, apakah ini adalah dua teman dari Nona Ding Yue? Ding Yue pun mengangguk sebelum akhirnya memperkenalkan bahwa ini adalah temannya bernama Lindong, sementara yang satu bernama Xiaoyan. Mereka bilang mereka bisa membantu untuk menangkap Unicorn Void pada saat ini. Menanggapi hal tersebut, pada akhirnya pria tersebut juga segera memperkenalkan dirinya. Ia berkata bahwa ia adalah kepala ketiga dari tentara bayaran Chang Yue. Ia memiliki kekuatan di puncak Doshan Bintang 2. Dengan begitu, selangkah lagi ia akan segera memasuki Doshan Bintang 3. Sementara itu, kekuatan dari kedua teman Nona Ding Yue sepertinya hanya berada di Bintang 1 Doshan. Kelompok tentara bayaran mereka juga semuanya adalah Doshan Bintang 1. Tetapi di antara mereka tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka akan bisa menangkap Unicorn Void. Pada saat ini ia cukup penasaran bagaimana mereka bisa menangkap Unicorn Void ini. Setelah berbicara, sosok pria yang bernama Guandong ini pun mendengus dan tersenyum. Wajahnya pada saat ini menunjukkan ledekan ketika menatap ke arah kelompok Xiaoyan dan Lindong. Setelah itu ia pun segera berkata kepada Ding Yue bahwa ia memang telah membuat kesalahan kali ini. Oleh karena itu, ia akan memberi kompensasi kepada Nona Ding Yue yang sesuai. Sementara itu, untuk teman-teman Nona Ding Yue pada saat ini lebih baik melupakan permasalahan ini. Setelah selesai berbicara, ia pun segera melambaikan tangannya mengisyaratkan untuk kelompok Xiaoyan dan Lindong segera pergi. Bersamaan dengan Guandong yang pada saat ini berbalik, Xiaoyan pada saat ini segera bertanya apakah ia berada di puncak Doshan Bintang 2. Mendengar nada pertanyaan Xiaoyan yang seolah-olah meledek, pada saat ini mata semua orang pun tiba-tiba beralih ke Xiaoyan. Ding Yue juga pada saat ini benar-benar terkejut dengan apa yang baru saja dilontarkan oleh Xiaoyan. Sementara itu Guandong pada saat ini tidak marah dan sedikit tersenyum ketika menoleh dan mulai berbicara kepada Xiaoyan. Guandong pada saat ini segera berkata bahwa ia melihat saudara Xiaoyan ini adalah teman dari Nona Ding Yue. Oleh karena itu kali ini ia tidak akan berdebat dengannya. Dengan kekuatannya yang berada di Bintang 1 Doshan, lebih baik ia pada saat ini jangan terlalu sombong. Bahkan pada saat ini ia tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara dengan Guandong seperti itu. Menanggapi perkataan dari Guandong ini, Xiaoyan pun segera berkata apakah Xiaoyan memenuhi syarat atau tidak. Hal tersebut tidak bisa dibicarakan dan harus dibuktikan. Setelah selesai berbicara, mata dingin Xiaoyan pada saat ini benar-benar menatap tajam ke arah Guandong. Xiaozan juga pada saat ini berdiri di belakang Xiaoyan dengan lubang hidung yang push up. Jika Feng Feng pada saat ini tidak menahan Xiaozan, mungkin ia benar-benar akan bergegas untuk maju. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Guandong benar-benar tertawa terbahak-bahak. Ia berkata bahwa pada saat ini apakah Xiaoyan akan mengandalkan Doshan Bintang 1-nya untuk menantang Guandong? Pada saat ini ia benar-benar khawatir jika hal tersebut terjadi, ia akan membunuh Xiaoyan dengan tanpa disengaja.
Mendengar perkataan dari Guandong ini, anak buahnya juga yang berada di belakangnya pada saat ini seketika tertawa terbahak-bahak. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera berkata karena ia memiliki kekuatan, maka ia bisa menunjukkannya kepada Xiaoyan dan jangan terlalu banyak bacot. Xiaoyan pada akhirnya melangkah maju dan aura Xiaoyan segera meledak. Niat membunuh pada saat ini memenuhi udara. Merasakan aura Xiaoyan ini, Guandong juga pada saat ini sedikit terkejut. Bukan karena kekuatan Xiaoyan yang membuatnya terkejut, tetapi niat membunuh yang terpancar dari Xiaoyan pada saat ini sedikit mengejutkan. Niat membunuh dari Xiaoyan ini benar-benar tidak lebih lemah dari mereka sama sekali. Pada akhirnya Guandong pun segera berkata bahwa itu adalah karakter yang kejam. Namun meskipun begitu, bocah ini benar-benar agak sembrono. Hari ini ia akan mengajarinya bahwa ini adalah lautan ketiadaan. Tempat ini adalah tempat di mana bocah seperti Xiaoyan tidak bisa bertindak liar. Setelah selesai berbicara, pada akhirnya aura Guandong pun seketika melonjak. Xiaoyan merasakan bahwa kekuatan puncak Dosyan bintang 2-nya ini bukanlah sebuah lelucon. Pada akhirnya segera langkah kaki Xiaoyan pun menghantam tanah dengan keras. Seluruh geladak bahtera pada saat ini bergetar sesaat. Segera setelah itu sosok Xiaoyan pun bergegas keluar dengan telapak tangan yang terkepal. Origin abadi yang kuat juga mengalir keluar dan dalam sekejap mata Xiaoyan sudah melesat ke arah Guandong. Pada saat ini kekuatan Xiaoyan tentu saja telah meningkat setelah Xiaoyan melakukan pelatihan di menara. Oleh karena itu kekuatan yang Xiaoyan tunjukkan juga pada saat ini menjadi semakin kuat. Namun meskipun begitu, pada saat ini Guandong mendengus dingin dan wajahnya dipenuhi dengan ekspresi meledek ketika menghadapi serangan Xiaoyan. Pada akhirnya ia juga segera mengeluarkan telapak tangan untuk beradu dengan serangan Xiaoyan. Ledakan dahsyat pada saat ini bergema di bahtera dan fluktuasi energi yang kuat memukul mundur semua orang di sekitarnya. Melihat telapak tangan yang pada saat ini beradu, angin benar-benar menindas ke segala arah. Xiaoyan sedikit mengerutkan keningnya dan pada saat ini pedang kuno api surgawi segera mengembun di tangan Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini segera mengeluarkan teknik 1000 kaki tanpa bayangan yang dilesatkan langsung ke arah Guandong. Melihat serangan kedua yang dilesatkan oleh Xiaoyan ini, cibiran pun melintas di mata Guandong. Ia segera menghentakkan kakinya dan energi origin abadi yang melonjak segera menyapu seluruh tubuhnya. Bersamaan dengan hal tersebut, pada akhirnya Guandong pun segera terbang dengan cepat ke arah Xiaoyan. Ia segera merobek 1000 kaki tanpa bayangan milik Xiaoyan sebelum akhirnya langsung menuju ke arah Xiaoyan. Sosok Guandong benar-benar sangat cepat dan ia benar-benar segera sampai di hadapan Xiaoyan. Mata Xiaoyan pada akhirnya menyusut ketika menatap Guandong yang pada saat ini melesatkan telapak tangan. Namun menghadapi serangan dari Guandong ini, Xiaoyan tidak mengelak tetapi terus maju. Ketika kedua sosok pada saat ini hendak berbenturan, Xiaoyan pada saat ini melesat ke belakang dengan disengaja. Xiaoyan segera mengeluarkan teratai api yang dengan cepat mengembun di atas telapak tangannya. Xiaoyan telah mempelajari kecepatan kondensasi ini melalui ruang pelatihan lantai kelima menara. Pada akhirnya ledakan dari teratai api pun meledak dalam sekejap dan kekuatan ini benar-benar sangat kuat. Kecepatannya juga sangat cepat sehingga bahkan Guandong pada saat ini tidak bisa bereaksi. Ia juga terlempar mundur 2 langkah oleh kekuatan ledakan teratai api yang dilesatkan oleh Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini menstabilkan sosoknya dan memandang ke arah Guandong. Guandong juga tiba-tiba mengangkat kelapanya untuk menatap ke arah Xiaoyan. Matanya juga menunjukkan keterkejutan tetapi tidak ada jejak kemarahan di wajahnya. Ia tersenyum tipis dan lanjut berkata, pantas saja ia benar-benar mengucapkan kata-kata liar. Ternyata ia memang memiliki beberapa keterampilan. Tetapi meskipun begitu, jika ia masih bersikeras ingin menangkap Unicorn Void, dengan skill seperti itu ia benar-benar hanya akan menemui kematian.
Di tengah-tengah kedua belah pihak yang pada saat ini benar-benar mundur, pada akhirnya Lindong segera melangkah maju. Lindong segera berkata kepada Guandong bahwa mereka telah datang sepanjang jalan ini. Saudara Xiaoyan pernah mengalahkan pemimpin dari geng iblis hiu yang bernama Zenshan. Sosok Zenshan ini adalah seorang dosyan bintang 3 dan saudara Xiaoyan tidak mengalahkannya sendirian. Saudara Xiaoyan menggunakan kekuatan yang diberikan oleh seluruh timnya bersama-sama. Mendengar perkataan dari Lindong ini, wajah Guandong pun tiba-tiba menunjukkan ekspresi yang sulit dipercaya. Guandong masih sedikit bersemangat setelah mendengar perkataan dari Lindong. Ia pada akhirnya segera bertanya kepada Xiaoyan apakah ia benar-benar telah mengalahkan Zenshan dari geng iblis hiu. Xiaoyan pada akhirnya mengangguk mendengar pertanyaan yang diajukan oleh Guandong. Namun Xiaoyan masih dengan sikap sopannya dan berkata bahwa itu hanyalah kebetulan. Xiaoyan pada saat ini tidak memiliki dendam terhadap perkataan dari Guandong sebelumnya. Hal itu dikarenakan Xiaoyan menyadari bahwa sangat wajar bagi Guandong untuk bertindak seperti itu. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Guandong segera menangkupkan tinjunya kepada Xiaoyan. Perubahan mendadak Guandong ini seketika mengejutkan semua orang. Guandong berkata bahwa ia benar-benar telah berbicara kasar sebelumnya kepada adik laki-laki. Oleh karena itu pada saat ini ia benar-benar meminta maaf. Ia pada saat ini hanya memikirkan anak buahnya yang berada di bawah. Oleh karena itu adik laki-laki jangan tersinggung. Mendengar hal tersebut pada saat ini semua orang benar-benar tercengang. Keduanya baru saja bertindak bertentangan, tetapi pada saat ini Guandong benar-benar seolah-olah menunjukkan kasih sayang dalam sekejap mata. Bahkan orang-orang dari tentara bayaran Chang Yue pada saat ini membuka mulutnya ternganga-nganga dengan ketidakpercayaan. Mereka tahu betul bahwa pemimpin ketiga ini sangat keras kelapa. Dengan temperamen seperti itu, sosoknya benar-benar meminta maaf kepada Xiaoyan ini. Di sisi lain, Lindong juga terkejut dan menoleh serta bertanya kepada Ding Yue. Lindong bertanya apakah yang telah terjadi kepada Guandong. Mengapa ia pada saat ini tiba-tiba terlihat seperti seseorang yang berbeda? Mendengar hal tersebut, Ding Yue pun menatap ke arah Lindong dan berkata bahwa saudara Guandong pernah bertemu dengan Zenshan dari geng iblis hiu. Tampaknya ia telah dikalahkan oleh Zenshan dan mungkin ia pada saat ini benar-benar senang mendengar bahwa teman Lindong mengalahkan Zenshan. Mendengar hal tersebut, Lindong pun menganggukkan kelapanya dan bergumam ternyata seperti itu. Dalam pertempuran bersama melawan Zenshan, Lindong benar-benar sangat mengagumi saudara Xiaoyan. Dengan bantuan dosyan bintang 1 dan seluruh timnya, ia benar-benar berhasil menghancurkan dosyan bintang 3. Mendengar hal tersebut, Ding Yue pun bertanya dengan tidak percaya apakah temannya begitu kuat. Lindong pada akhirnya mengangguk sebelum akhirnya segera menoleh ke arah Xiaoyan. Lindong lanjut berkata tentu saja saudara Xiaoyan benar-benar memiliki kekuatan tersebut. Apakah Ding Yue sebelumnya tidak melihat bahwa Guandong benar-benar dipukul mundur oleh saudara Xiaoyan? Bukankah Ding Yue mengetahui jarak kekuatan di antara mereka? Bahkan jika Lindong dan Ding Yue bekerja sama, mereka mungkin akan kalah melawan Guandong. Selain itu, Ding Yue juga harus memperhatikan bahwa saudara Xiaoyan masih bertempur dengan santai. Selain itu, pada saat ini sepertinya kekuatan dari saudara Xiaoyan kembali menjadi lebih kuat. Lindong mengerutkan keningnya dan pada saat ini bisa merasakan sedikit fluktuasi aura di tubuh Xiaoyan. Ia samar-samar bisa merasakan bahwa kekuatan Xiaoyan pada saat ini telah kembali meningkat. Lindong pada akhirnya tanpa sadar bahwa ia benar-benar semakin penasaran berapa banyak kejutan yang bisa dibawa oleh Xiaoyan ini. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Guandong kembali berkata sambil tersenyum kepada Xiaoyan. Ia berkata bahwa sangat sulit dipercaya saudara ini dapat mengalahkan Zenshan. Namun ia pada saat ini masih ingin berterima kasih atas kejadian tersebut. Saat itu ia hampir dibantai oleh orang tersebut.
Sementara itu kejadian hari ini hanyalah salah paham dan ia memohon kepada adik laki-laki untuk tidak membawanya ke dalam hati. Selain itu untuk permasalahan menangkap unicorn void, pada saat ini mereka akan berterima kasih kepada saudara Xiaoyan karena berinisiatif untuk membantu. Dengan begitu maka mereka akan bisa mengambil rencana jangka panjang. Jika mereka bekerja sama, mungkin akan ada kesempatan untuk menangkapnya. Dan bagaimana menurut saudara Xiaoyan? Menanggapi hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini berpikir sepertinya Guandong sedikit takut kepada Xiaoyan. Namun Xiaoyan kembali teringat bahwa Xiaoyan juga pada saat ini membutuhkan pil origin abadi. Oleh karena itu Xiaoyan menyadari bahwa tidak ada gunanya untuk bersaing dengan Guandong pada saat ini. Xiaoyan pun kembali menekan perasaannya dan pada saat ini kembali fokus kepada urusan bisnis. Xiaoyan segera berkata jika Xiaoyan bisa menangkap unicorn void, berapa banyak yang bisa Xiaoyan dapatkan. Mendengar hal tersebut, Guandong pada saat ini segera tertawa dan berkata bahwa saudara Xiaoyan harus mendiskusikan hal ini dengan Nona Ding Yue. Kelompok tentara bayaran Chang Yue mereka telah disewa oleh Nona Ding Yue dengan banyak uang. Namun pada saat ini meskipun saudara Xiaoyan dapat mengalahkan Zenshan dan ingin menangkap unicorn void, itu juga adalah hal yang sangat sulit dan mereka harus memiliki rencana yang terperinci. Jika mereka tidak menyusun rencana ini dengan baik, maka mereka benar-benar tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Setelah selesai berbicara pada saat ini, Ding Yue dan Lindong pun berjalan mendekat. Ding Yue pada saat ini menepuk bahu Xiaoyan sambil tersenyum dan berkata selama ia bisa menangkap unicorn void, Ding Yue hanya menginginkan jantung dari unicorn dan sisanya akan menjadi milik Xiaoyan. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini tersenyum tipis dan merasa bahwa Ding Yue ini bukanlah orang yang pelit. Di sisi lain, Guandong juga pada saat ini tertawa setelah mendengar hal tersebut. Ia berkata bahwa hal yang paling berharga dari unicorn void adalah jantungnya. Tetapi selain dari jantungnya, organ yang tersisa juga seharusnya bisa dijual seharga 20 juta pil origin abadi. Tampaknya pada saat ini Nona Ding Yue benar-benar murah hati. Mendengar 20 juta pil origin abadi, Xiaoyan tentu saja pada saat ini sangat gembira. Namun Xiaoyan bukanlah orang yang tamak. Mendapatkan 10 juta saja sudah cukup, tetapi Xiaoyan secara alami akan lebih bahagia jika mendapatkan 20 juta. Pada akhirnya Xiaoyan pun langsung menyetujui hal tersebut dan berkata jika begitu permasalahannya, mari mereka berbicara tentang tindakan spesifiknya. Ding Yue pun menganggukkan kelapanya dan menoleh ke arah Guandong. Ia lanjut berkata agar kakak Guandong pada saat ini segera menceritakan permasalahan ini. Guandong pun menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa unicorn void ini tampaknya berada dalam tahap metamorfosis sekarang. Setelah transformasinya berhasil, kekuatannya akan meningkat menjadi sebanding dengan Doshan bintang 5. Namun meskipun begitu, pada saat ini juga adalah saat yang paling rentan. Tetapi kekuatannya masih berada di puncaknya dan ini adalah satu-satunya waktu untuk memburu dan membunuhnya. Tetapi yang pada saat ini membuat Guandong benar-benar sangat kewalahan adalah bahwa unicorn void ini memiliki kekuatan spiritual yang sangat kuat. Kekuatan spiritual yang dimilikinya ini sebanding dengan serangan kekuatan spiritual keadaan suci milik manusia. Meskipun kekuatan Guandong telah mencapai puncak Doshan bintang 2, tetapi kekuatan spiritualnya pada saat ini tidak bisa menahan serangan jiwa miliknya. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini menganggukkan kelapanya. Ternyata itulah yang membuat Guandong benar-benar kewalahan. Xiaoyan pada akhirnya bertanya dengan ringan apakah ia memiliki kekuatan spiritual di keadaan suci. Bersamaan dengan pertanyaan Xiaoyan yang terjatuh, kekuatan spiritual yang agung juga segera dilesatkan. Semua orang di sekitar terkecuali Xia Zhenghui pada saat ini merasakan jiwa mereka bergetar. Guandong juga tiba-tiba menatap ke arah Xiaoyan dengan penuh keterkejutan. Ia tanpa sadar bertanya apakah ini adalah kekuatan spiritual keadaan suci.
Guandong pada saat ini benar-benar tidak menyangka bahwa bocah yang berada di hadapannya memiliki kekuatan spiritual yang tinggi. Tidak banyak dosyan yang memiliki kekuatan spiritual keadaan suci karena kondisi kultivasi untuk kekuatan spiritual ini terlalu keras. Persyaratannya benar-benar lebih sulit jika dibandingkan dengan kultivasi untuk meningkatkan doki. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan menoleh ke arah Xia Zhenghui yang berada di belakangnya. Xiaoyan lanjut berkata kepada Xia Zhenghui biarkan mereka melihat kemampuannya. Xia Zhenghui pun tersenyum ringan dan pada saat ini kekuatan spiritualnya segera dilepaskan. Kekuatan spiritual Xia Zhenghui ini jauh lebih kuat dari milik Xiaoyan dan semua orang pada saat ini benar-benar kembali terjekut. Guandong juga pada akhirnya menggelengkan kelapanya. Ia lanjut berkata ternyata begitulah permasalahannya. Tidak heran bahkan Zenshan yang seorang dosyan bintang 3 jatuh ke tangan mereka. Ada 2 kekuatan spiritual keadaan suci yang memang sulit untuk dihadapi. Jika begitu permasalahannya maka mereka akan dapat bertindak dan pada saat ini mereka tidak memiliki banyak waktu yang tersisa. Guandong pada saat ini menunjukkan kegembiraan dan pada saat ini ia segera berbalik dan hendak pergi. Melihat Guandong yang pada saat ini hendak melompat, Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut. Xiaoyan dengan polosnya bertanya apakah mereka semua bisa bertarung di lautan ketiadaan. Xiaoyan pernah ke lautan ketiadaan sebelumnya dan Xiaoyan tidak bisa menggunakan doki sama sekali. Begitu Xiaoyan melepaskan dokinya, maka itu akan benar-benar ditelan oleh lautan ketiadaan. Xiaoyan hanya bisa bertarung di sekeliling bahtera di mana ada pelindung energi untuk melapisi kekuatan pelahap. Sementara itu Guandong pada saat ini kembali berbalik dan sedikit terkejut mendengar apa yang ditanyakan oleh Xiaoyan. Ia pada akhirnya kembali bertanya kepada Xiaoyan apakah Xiaoyan bahkan tidak memiliki sumber kekosongan. Xiaoyan pun merenung sejenak ketika mendengar nama aneh yang baru saja diungkapkan ini. Xiaoyan pada akhirnya segera menggelengkan kelapanya di hadapan semua orang. Melihat hal tersebut, Guandong pada akhirnya segera berkata, sepertinya Xiaoyan baru saja keluar dari langit dan memasuki ketiadaan. Sumber kehampaan ini bisa memadukan energi doki, oleh karena itu maka Xiaoyan akan bisa bertarung di lautan ketiadaan. Sumber ketiadaan ini tidak istimewa dan jika Xiaoyan memiliki satu, hal itu dapat digunakan berkali-kali. Harganya sekitar 200 pil origin abadi dan ia sudah menyiapkannya di sini. Oleh karena itu pada saat ini ia bisa menjualnya kepada saudara Xiaoyan. Setelah selesai berbicara, pada saat ini sebuah bola ungu hitam muncul di telapak tangan Guandong. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Guandong, Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum canggung. Pil origin abadi di tangan Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak cukup untuk membelinya. Xiaoyan pada akhirnya dengan malu-malu bertanya apakah satu pil dihargai dengan 200 pil origin abadi. Selain itu, bisakah Xiaoyan pada saat ini memilikinya dengan kredit terlebih dahulu? Atau bagaimana jika Xiaoyan membayarnya kembali kepada Guandong setelah mereka menangkap Unicorn Void? Mendengar hal tersebut, Guandong pun menganggukkan kelapanya dan tersenyum. Ia berkata tentu saja hal itu bisa dilakukan. Ia memiliki 10 buah di sini dan apakah ini cukup untuk saudara Xiaoyan? Xiaoyan pun melihat ke belakang timnya dan pada saat ini Xiaoyan menyadari bahwa 10 benda ini sudah cukup. Setelah itu Xiaoyan pun menoleh ke arah kelompok Lindong dan bertanya apakah kelompok Lindong pada saat ini memiliki sumber kekosongan. Lindong pun mengangguk sambil tersenyum. Bersamaan dengan hal tersebut, sumber kekosongan juga pada saat ini segera muncul di tangan kelompok Lindong. Xiaoyan pada saat ini tersenyum malu setelah menyadari bahwa hanya kelompok Xiaoyan yang tidak memiliki sumber kekosongan. Setelah itu Xiaoyan pun menoleh ke arah Guandong dan berkata bahwa 10 sumber void atau sumber kekosongan ini sudah cukup. Satunya adalah 200.000, oleh karena itu total yang harus dibayarkan oleh Xiaoyan adalah 2 juta.
Sejujurnya Xiaoyan tidak memiliki 2 juta origin abadi, dan bagaimana jika mereka menunggu sampai permasalahan ini selesai? Setelah menangkap Unicorn Void, Xiaoyan akan segera membayar Guandong berikut dengan bunganya. Menanggapi hal tersebut, Guandong pun menganggukkan kelapanya dan tersenyum dan segera memberikan sumber Void ini kepada Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya segera membagikan sumber Void ini kepada semua timnya dan bertanya kepada Guandong apakah ia memiliki rencana khusus. Guandong pun segera menjelaskan bahwa rencana mereka pada saat ini sangat sederhana. Mereka membutuhkan beberapa orang yang kuat untuk memancingnya keluar. Tanduk tunggal di kepalanya adalah metode serangan utamanya, tetapi itu juga merupakan poin kuncinya. Setelah ia melepaskan gelombang kosong atau void, maka akan ada periode waktu lemah. Inilah celah yang mereka tunggu dan ini adalah waktu yang terbaik untuk menyerang. Guandong akan bertanggung jawab atas serangan utama. Sementara itu, Xiaoyan dan rekannya yang memiliki kekuatan spiritual keadaan suci dapat menyerang bersama. Dengan seperti ini, maka mereka benar-benar akan bisa mengalahkannya. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pun mengangguk sebelum akhirnya menoleh ke arah timnya. Xiaoyan pada saat ini bertanya kepada timnya apakah ada di antara mereka yang memiliki tubuh kuat untuk menahan pukulan. Xiaoyan tidak tahu seberapa kuat kekuatan serangan dari Unicorn Void ini. Xiaoyan khawatir bagaimana cara untuk menahan serangan Unicorn Void. Mendengar hal tersebut, Xiaozan pada saat ini menjadi bersemangat dan berdiri. Long Yi dan Long Xitian juga pada saat ini mengajukan dirinya masing-masing. Melihat hal ini, Guandong pada akhirnya sedikit terkejut. Ia pada akhirnya berkata bahwa yang satu adalah Dodi bintang 8, sementara yang 2 lainnya adalah Dodi bintang 9. Meskipun Unicorn Void ini sangat lemah pada saat ini, tetapi ia masih memiliki kekuatan puncak Doshan bintang 3. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pun segera berkata bahwa Xiaoyan yakin dengan kemampuan pertahanan dari timnya. Bahkan pada saat ini, Xiaoyan khawatir tidak akan ada seorang pun di sini yang lebih tahan terhadap daya pukul daripada mereka bertiga. Bersamaan dengan hal tersebut, pada saat ini sosok Lin Yan juga segera maju. Ia berkata bahwa ia juga pada saat ini akan ikut bersama dengan tim Xiaoyan. Melihat hal tersebut, pada saat ini Guandong benar-benar terkejut bukan kepalang. Namun pada saat ini bukan waktunya baginya untuk mengikuti keterkejutannya karena mereka memiliki waktu yang singkat. Pada akhirnya Guandong pun segera berkata jika mereka bersikeras akan hal ini, maka pada saat ini ia tidak akan keberatan. Ia hanya bisa mendoakan mereka semua agar berhasil dan tidak terjadi kecelakaan. Setelah selesai berbicara, pada akhirnya Guandong segera melambaikan tangannya dan mengajak semua timnya untuk bergegas. Xiaoyan juga pada akhirnya segera mengikuti Guandong ke tepi bahtera dan semua orang pada saat ini melesat. Guandong adalah orang yang pertama yang pada saat ini melesat turun ke bawah kehampaan. Begitu masuk ke kehampaan, pada akhirnya sosok Guandong segera kembali timbul dan pada saat ini ada cahaya ungu hitam yang melapisi tubuhnya. Bersamaan dengan hal tersebut, tim Guandong juga pada akhirnya segera turun sambil menggenggam sumber kekosongan. Setelah mengetahui cara penggunaannya, pada saat ini kelompok Xiaoyan pun mengikuti pergerakan dari tim Guandong. Pada akhirnya kelompok Xiaoyan sudah memasuki ruang kehampaan dan pada saat yang bersamaan, cahaya ungu hitam benar-benar melapisi tubuh semua orang. Xiaoyan pada saat ini bisa merasakan sepertinya kehampaan benar-benar telah diisolasi dan Xiaoyan bisa menggunakan doki. Di sisi lain, setelah melihat semua orang pada saat ini bersiap, Guandong pada akhirnya memimpin semua orang untuk segera pergi.